Oh negeriku, tanah airku, sumpah darahku, ku kan selalu di sampingmu, menjagamu, banggakanmu. Oh Indonesiaku, berdamailah Indonesiaku, bersatulah saudaraku semua, berjanjilah oh bangsaku untuk selalu menjaga keutuhan negara kita tercinta. Kau dan aku, kita semua satu. Tanah airmu pun tanah airku. Oh, ku kan selalu di sampingmu, menjagamu, banggakanmu. Oh Indonesiaku, oh berdamailah Indonesiaku, bersatulah saudaraku semua, berjanjilah oh bangsaku, oh untuk selalu menjaga keutuhan negara kita tercinta. Oh yeah. Berdamailah Indonesiaku, bersatulah saudaraku semua, berjanjilah oh bangsaku, berdamailah Indonesiaku, bersatulah saudaraku semua, berjanjilah oh bangsaku, oh untuk selalu menjaga kesatuan negara kita tercinta. NKRI, harga mati Nusantara kita semua. Oh, oh yeah. Hey. Salam damai. Ya, halo selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan program Kick Off Indonesia Memilih, Kawal Pemilu Demi Masa Depan Bangsa. Bersama saya Afiani Malik. Dan saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, selama 2 jam ke depan kami akan menghadirkan laporan informasi yang komprehensif dan perbincangan dengan narasumber di studio dan di lapangan jelang pemungutan suara pemilu 2024 yang akan berlangsung besok. Dan kami juga akan mengajak Anda menyaksikan tayangan 72 jam non-stop yang akan kami mulai pada pukul 4 dini hari esok hari pada live event Indonesia Memilih. Ya, selama 3 hari Metro TV akan mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara, menjaga agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil.
Tidak hanya itu pemirsa, berikutnya juga kami hadirkan puluhan jurnalis di berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri yang akan melaporkan kondisi terkini, proses pencoblosan maupun penghitungan suara serta dinamika yang ada. Warganet dan juga citizen jurnalis akan memasang jutaan mata untuk mengawal pemilu yang jurdil. Ya, dan tidak hanya itu Zilvia, Ya. pemirsa Metro TV juga bekerja sama dengan 7 lembaga survei terpercaya untuk quick count atau proses hitung cepat perolehan suara. Kami akan tampilkan di layar kaca perolehan hitung cepat perolehan suara ketiga paslon presiden dan wakil presiden. Metro TV juga bekerja sama dengan organisasi independen masyarakat sipil pemantau pemilu yang ikut mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan juga transparan. Tentunya Afi, kita juga akan menghadirkan wawancara dengan para paslon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 yang semuanya akan tersaji dalam live event Indonesia Memilih dari tanggal 14 besok hingga 16 Februari 2024 selama 72 jam non-stop. Pemungutan suara akan digelar di TPS-TPS pada jam 7 sampai dengan jam 13 atau jam 1 siang sesuai dengan wilayah waktu Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Para pemilih kami ajak, kami undang untuk hadir memilih di TPS-nya masing-masing dalam rangka untuk memberikan suara, memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, memilih anggota DPR, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, memilih anggota DPRD Provinsi, dan memilih anggota DPRD Kabupaten Kota di daerahnya. Pada kesempatan itu kami mengajak dan juga mengundang para pemilih untuk menyaksikan kegiatan penghitungan suara di TPS masing-masing. Ya, mengingat bahwa besok hari pencoblosan, salah satu yang mendapatkan atensi adalah TPS tempat para paslon, capres dan cawapres akan menyoblos esok hari, tanggal 14 Februari. Nah, sudah ada rekan-rekan kami yang siap melaporkan situasi terkini kepada Anda. Salah satunya adalah rekan Andromeda Arizal yang saat ini berada di TPS tempat capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan mencoblos esok hari. Baik, Andromeda, halo, selamat malam. Seperti apa suasana dan juga kesiapan di tempat Anda melaporkan saat ini? Selamat malam Afi dan juga Zilvia, sejauh ini di TPS 60 Lebak Bulus, tepatnya di Jakarta Selatan, untuk persiapan ini sudah dilakukan sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini. Bisa dilihat sama-sama di belakang saat ini memang untuk di TPS 60 Lebak Bulus Jakarta Selatan ini sudah siap, bahkan tenda, kursi dan juga beberapa hal untuk pendukung besok calon presiden nomor 1 Anies Baswedan akan memilih ini sudah siap. Dan saat ini di layar kaca Anda saat ini adalah Satgas dari tim keamanan pada pukul 8.00 tadi secara bersama-sama melakukan apel terlebih dahulu untuk bersiaga dan juga melihat seperti apa flow nanti masuk dari calon presiden nomor 1 Anies Baswedan bersama dengan istri dan juga keluarganya hingga nanti untuk berangkat menuju ke rumah pemenangan yang berada di Diponegoro 10. Dan Afi juga Zilvia, kalau kami melihat memang di wilayah Lebak Bulus di Jakarta Selatan ini, tepat saya berada saat ini, memang ada beberapa TPS, yaitu TPS 60, kemudian 59 dan juga 58. Jadi ada 4 TPS yang berada di kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan ini. Namun untuk capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan memilih di TPS 60. Tadi kami melihat di DPT atau daftar pemilih tetap ada 200 DPT yang terdaftar. Ada beberapa nama seperti Anies Baswedan, kemudian juga Ferry Farhati, kemudian juga ada dari anak Anies Baswedan, yaitu Mutiara Baswedan, dan juga ketiga anak lainnya yang akan memilih di TPS 60 Jakarta Selatan ataupun di kawasan Lebak Bulus ini. Dan informasinya memang nanti sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, nanti setelah TPS ini dibuka, Anies Baswedan akan menjadi pemilih pertama atau pencoblos pertama. Kenapa?
Anies tadi menjelaskan akan memilih lebih pagi karena tidak ingin mengganggu aktivitas warga sekitar ataupun juga DPT warga-warga lainnya ketika nanti akan memilih. Dan nanti dijadwalkan pada pukul 7 waktu Indonesia bagian barat, Anies bersama dengan keluarga akan memilih di TPS 60. Kemudian nanti setelah selesai dari TPS 60 ini, Anies bersama dengan keluarga akan berangkat untuk menuju ke rumah pemenangan yang berada di Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat untuk melihat seperti apa quick count dan lain sebagainya. Namun ada hal yang cukup menarik, Afi dan juga Zilvia, daripada pencoblosan di hari ini. Nanti kami para awak media pun juga tadi diperbolehkan pada Anies untuk melihat terlebih dahulu seperti apa rangkaian sebelum pada saat pencoblosan. Nanti kita lihat bersama-sama seperti apa agenda ataupun rangkaian dari Anies sebelum pencoblosan yang akan berlangsung pada esok pagi. Zilvia dan juga Afi. Terima kasih Andromeda Arizal dari TPS Anies Baswedan, dan berikutnya kita akan melaporkan dari TPS-nya Prabowo Subianto. Sudah ada rekan Satrio Adi. Satrio, apakah sudah ada informasi kapan persisnya Prabowo Subianto akan mencoblos? Baik Hafi, tinggal menghitung jam hingga kita memasuki hari pemungutan suara pada 14 Februari besok. Nah, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto direncanakan akan memberikan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, tepat di belakang kami berada saat ini. Di TPS 33 ini selain capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, nantinya akan ada sekitar 255 pemilih lain yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Namun Afi, di lokasi kami berada saat ini tidak hanya TPS 33, namun di sebelahnya juga ada TPS 35 yang akan memfasilitasi sekitar 290 pemilih yang sudah terdata dalam DPT. Nah, Prabowo rencananya akan melakukan pencoblosan di TPS 33 ini pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat besok. Karena memang TPS ini dibuka pada pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dari kediaman Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa menuju ke lokasi TPS 33 Bojongkoneng Kabupaten Bogor ini memang jaraknya tidak terlalu jauh, Afi, hanya sekitar 1 km dari kediamannya menuju ke lokasi TPS di tempat kami berada saat ini. Dan hingga malam hari ini TPS 33 dan juga 35 Bojongkoneng Kabupaten Bogor ini sudah dipersiapkan dengan baik. Tenda-tenda serta kursi sudah dipasang, bahkan kotak suara dan juga bilik suara juga telah tersusun rapih oleh panitia KPPS setempat. Dan tidak hanya persiapan teknis pemungutan suara, Afi, di sini nantinya akan ditambahkan personil keamanan dari kepolisian, TNI dan juga dinas-dinas terkait. Selain itu juga pihak PLN menambah daya listrik di lokasi kami berada saat ini untuk memfasilitasi awak media meliput besok. Demikian, Afi. Ya, baik. Terima kasih rekan Satrio Adi melaporkan dari TPS tempat Prabowo Subianto akan mencoblos esok hari, dan rekan Andromeda Arizal juga melaporkan dari tempat TPS Anies Baswedan akan mencoblos esok hari. Berikutnya. Betul. Ya, Afi dan pemirsa, setelah kita memantau bagaimana kondisi di TPS dari calon presiden nomor urut 1 dan 2, Ya. sekarang kita juga ingin mengetahui bagaimana pengamanan yang akan dilakukan oleh kepolisian jelang pemilu yang akan berlangsung besok. Sudah ada rekan Maria Lizia Hasti yang akan mewawancari langsung Kepala Divisi Humas Mabes Polri. Silakan, Maria. Baik, Afi dan juga Zilvia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemungutan suara ataupun pemilu ini tinggal beberapa jam saja, dan akan karena itu Metro TV juga ingin memberikan informasi bagaimana kesiapan dan juga pengamanan Polri jelang pemilu 2024. Dan dari Posko Operasi Mantap Brata atau yang merupakan Pusat Komando Pengamanan Pemilu 2024, saya sudah bersama dengan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko. Pak Truno, selamat malam, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Maria. Ini di Posko Komando besok akan digunakan ya untuk mengomondo seluruh pengamanan dan juga kesiapan pemilu 2024. Betul ya Pak? Benar sekali Mbak Maria. Nah, di sini banyak sekali layar-layar ya Pak. Ya. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut bagaimana pengamanan dan juga berapa personil yang disiapkan oleh Polri, mungkin saya ingin tahu, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai layar-layar yang ada di sini. Misalnya layar yang dekat dengan kita saat ini nih Pak. Ini ada informasi apa saja yang bisa diambil begitu? Baik, Mbak Maria, saya jelaskan. Posko Operasi Pusat ya, pada Operasi Mantap Brata untuk menghadapi pemilu 2024. Di sini adalah komando, kendali, koordinasi dan juga informasi. Baik. Artinya
perlu diketahui operasi Mantap Brata ini ada yang pusat di Mabes Polri, inilah poskonya. Kemudian ada hub ataupun yang menghubungi antara Satgas Pusat dan Satgas-Satgas di daerah, yaitu di Polda dan juga Polres. Oke, Dimana jadi ini sistem ditampilkan komandannya- titik-titiknya Betul. semua ya Pak ya? Jadi beberapa nanti kita lihat, kita bisa melihat beberapa ada fasilitas yang bisa kita lihat, ada sistem operasi terpadu, melihat bagaimana luasnya Indonesia secara geografis, kita juga bisa melihat bagaimana penggelaran personil yang ada pada di titik-titik pengamanan. Oke. Kemudian juga kita bisa lihat ada CCTV akses umum ya, khususnya di ibu kota Jakarta. Ini juga bisa melihat nanti terkait dengan objek-objek yang kita perlu amankan. Gitu. Baik, oke Pak. Sebelum kita berbicara bagaimana persiapan dan juga pengamanan Polri untuk pemilu besok, mungkin kita bisa awali dari evaluasi masa tenang begitu ya Pak. Karena seperti yang kita ketahui di masa tenang ini tetap ada demo begitu ya dari Civitas Akademika yang sampai kemarin juga masih ada Gejayan Memanggil, kemudian ada juga spanduk dari mantan presiden yang tiba-tiba tayang begitu ya di masa tenang, dan juga ada film yang sempat viral yang saat ini juga dilaporkan begitu ya ke kepolisian. Jadi banyak yang berkomentar ini masa tenang yang tidak begitu tenang ternyata. Nah, kalau dari evaluasi Mabes Polri sendiri bagaimana? Baik Mbak Maria, saya jelaskan ya, operasi Mantap Brata 2024 adalah operasi yang mengedepankan preemptif dan juga preventif. Namun juga ada beberapa satgas yang didukungnya adalah seperti Satgas Penegakan Hukum, kemudian Satgas Humas, dan satgas-satgas lain termasuk Satgas Bantuan Operasi. Nah, kemudian melihat dinamika ya, tentu ini menjadi bagian dari dinamis pada setiap pesta demokrasi, maka di posko ini kita bisa melihat secara dinamikanya setiap perkembangan, tentu itu menjadi bagian daripada dinamika yang perlu diatasi. Oke. Maka dalam operasi Mantap Brata di sini ada Kepala Operasi Pusat, yaitu Kabahar Kapolri, yang mengendalikan beberapa satgas termasuk sampai dengan daerah, direct dan langsung dilaporkan ke sini. Terkait tadi yang disampaikan Mbak Maria, tentunya itu jadi bagian untuk diantisipasi, dan terima kasih sejauh ini situasi kondusif, tentu ini adalah partisipasi dari seluruh masyarakat, termasuk stakeholder dan tokoh-tokoh masyarakat. Oke, dari evaluasi masa tenang itu tadi membuka juga cerminan bagaimana pemilu besok begitu ya Pak. Kita berharap tentunya pemilu lancar dan juga damai. Nah, kalau begitu bagaimana Polri bisa memastikan ada berapa personil yang diterjunkan dan penempatan atau penyebarannya kira-kira bagaimana Pak besok? Ya, tadi kami jelaskan pada operasi Mantap Brata seluruh personil yang terlibat ya pada 2/3 perkuatan itu sejumlah 261.695 personil. Namun untuk karena besok juga menjelang TPS perlu kami jelaskan, ini ada 195.816. Ulangi 19 yang ada untuk khusus di pengamanan TPS-TPS. Tentu ini diharapkan juga bisa berkoordinasi, berkolaborasi ya dengan stakeholder, dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu, adalah KPU, ya tentu juga ada Bawaslu, tentu juga petugas-petugas ketertiban di TPS. Baik, dan mungkin Pak kita juga ingin mengetahui bagaimana pesan dari Polri, himbauan dari Polri untuk pada masyarakat yang saat ini menyaksikan untuk memastikan bahwa jangan khawatir, masyarakat tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan tenang, dengan baik karena Polri hadir untuk mengamankan pesta demokrasi. Sekaligus juga jaminan ya Pak untuk netralitas Polri sendiri. Baik, yang pertama terkait netralitas ya. Di sini sudah dijelaskan selalu setiap event Bapak Kapolri menegaskan bahwasannya Polri netral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 28 bahwasannya Polri tidak memiliki hak memilih dan juga dipilih. Kemudian terkait himbauan ya, tentunya mari kita berdoa sejauh ini semua hasil daripada kolaborasi antara Polri, kolaborasi dengan TNI, pemerintah daerah, stakeholder, dan seluruh elemen masyarakat. Dan harapannya pemilu ini aman, damai, dan tentunya bermartabat sehingga berkualitas dan berintegritas. Dan tentu ini menjadi doa kita bersama, dan semoga juga menghimbau kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Itu Mbak Maria. Baik, Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Truno Yudo Wisno Andiko, terima kasih sudah berbagi informasi di live event Pemilu Metro TV.
Baik, semoga pemilu lancar ya. Dan pemirsa, itu tadi bahwa 2/3 Polri ini diterjunkan untuk menjamin keamanan pemilu yang akan kita mulai besok. Dan kita kembali ke rekan-rekan yang ada di studio bersama Afi dan juga Zilvia. Silahkan. Baik, terima kasih Maria Lizia Hasni. Itu tadi wawancara Maria bersama dengan Karo Penmas, Divisi Humas Mabes Polri. Ya. Dan mudah-mudahan memang pemilu besok betul-betul bisa berjalan dengan aman dan lancar. Ya, kita harapkan seperti itu, semua pemilih bisa memilih dengan aman dan juga pemilu berjalan dengan jujur, adil dan transparan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini akan kami hadirkan wawancara khusus dengan Ketua KPU Hashim Asyari. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Pemirsa, kembali lagi di live event Kick Off Indonesia Memilih, masih bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, bayang-bayang kecurangan menghantui penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Netralitas dan juga integritas penyelenggara pemilu serta aparat kian dipertanyakan, manakala terus bermunculan dugaan demi dugaan kecurangan. Oleh karena itu, bagaimanakah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menjawab keraguan publik atas integritas dan juga netralitas penyelenggara pemilu? Sudah bersama saya saat ini adalah Ketua KPU RI Hashim Asyari. Selamat malam Pak Hashim. Malam, Mbak Desi. Terima kasih Pak Hashim, ini baru saja menggelar konferensi pers di KPU dan langsung menuju Metro TV untuk pertama kalinya setelah menggelar konferensi pers. Kita ingin tahu Pak Hashim, pesan utama dari pidato terakhir Pak Hashim sebelum hari pencoblosan besok itu apa? Yang pertama, KPU mengajak dan mengundang pemilih Indonesia yang sudah terdaftar di daftar pemilih, apakah itu daftar pemilih tetap, DPT, daftar pemilih pindahan, DPTB maupun daftar pemilih khusus atau DPK, untuk hadir memilih di TPS-TPS di mana para pemilih terdaftar. Kemudian kami juga mengajak para pemilih itu setelah kegiatan pemungutan suara, jadi pemungutan suara itu digelar di TPS besok hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, durasi waktunya jam 7 sampai jam 13 siang atau sekitar 6 jam, sesuai dengan wilayahnya masing-masing ya, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Setelah nanti TPS tutup, kegiatan pemungutan suara selesai, dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara. Kami mengajak, mengundang pemilih juga untuk hadir menyaksikan kegiatan penghitungan suara. Jadi siapapun boleh hadir mengikuti penghitungan suara, boleh mendokumentasikan, mencatat, memfoto ataupun memvideo, itu dipersilahkan atau diperbolehkan. Dalam rangkanya apa? Untuk sama-sama kita menjaga proses pemungutan penghitungan suara supaya transparansi ini juga tetap terjaga. Baik. Demikian juga hasil penghitungan suara diketahui sejak awal oleh siapapun. Jadi dicatat ya, memang partisipasi dari pemilih ini sangat dibutuhkan untuk penting, mengawal proses pemilu, apalagi di tengah bayang-bayang kecurangan, Pak Hashim. Betul. Kalau kita bandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, rasanya tema besar di pemilu 2024 ini malah kita takut akan terjadinya kecurangan. Karena tanda-tandanya atau indikasi-indikasinya tidak dipungkiri itu ada, Pak Hashim. Oleh karena itu saya ingin tahu sebetulnya KPU merasa apakah sudah bekerja dengan sangat maksimal untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 ini luber dan jurdil? Tentu saja kami punya komitmen untuk itu. Setidaknya begini, sampai dengan hari ini, hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sebagaimana kita ketahui ya, bahwa dalam pemilu secara langsung itu kan ada komponen-komponennya. Ada yang dipilih, ada yang memilih, ada instrumen atau alat perlengkapan yang digunakan untuk memilih. Dan beberapa waktu lalu juga sudah ada kegiatan kampanye, surat suara, formulir juga sudah tersedia, dan ini sedang didorong menuju TPS-TPS untuk dilaksanakan pemungutan suara besok hari Rabu.
dari indikator-indikator itu kami meyakini bahwa kami sudah bekerja secara maksimal, secara sungguh-sungguh, dan tentu saja bisa jadi ya ada hal-hal yang kurang atau kurang berkenan begitu. Tetapi ini sudah maksimal kita kerjakan. Demikian juga tentu saja komitmen ini bukan hanya kami yang ada di pusat, teman-teman di KPU provinsi, kabupaten, kota, juga di penyelenggara tingkat kecamatan, desa, kelurahan, PPS maupun KPPS di tingkat TPS. Misalkan begini sebagai contoh, Mbak Silvi, anggota KPPS di TPS itu 7 orang ya. Selama ini pemilu pilkada itu anggota KPPS yang dilatih hanya 1 orang. Tentu saja kalau kebetulan misalkan pemahamannya kurang pas atau kurang tepat kan jadi problem. Pemilu 2024 ini kami berkomitmen 7 orang anggota kami latih semua. Kami lakukan bintek atau bimbingan teknis semua supaya pemahamannya memadai. 7 orang ini, dan kalau ada apa-apa itu bisa saling mengkonfirmasi pemahaman tentang kegiatan pemungutan suara di TPS. Itu salah satu hal yang katakanlah komitmen kami lah untuk itu. Baik, garis besarnya adalah KPU merasa sudah bekerja sangat maksimal. Tapi betul kata Pak Hasyim, memang tidak dipungkiri ada saja kekurangan-kekurangan yang terjadi. Misalnya Pak Hasyim yang menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir ini karena pemilihan sudah berlangsung di luar negeri. Contohnya ada dugaan 1972 surat suara yang dicoblos secara ilegal di Kuala Lumpur, Malaysia. Kami mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi dan ada salah satu pernyataan dari Migrant Care. Coba kita putarkan pernyataannya seperti apa. Dari Migrant Care ini mengatakan bahwa ada indikasi atau praktik maklar jual beli suara. Boleh ditampilkan? Kita akan putarkan terlebih dahulu informasinya berikut ini. Dugaan pelanggaran pemilu terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Seorang kepala desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, bernama Sri Mulyono melakukan deklarasi dukungan kepada Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Video deklarasi pun viral di media sosial. Setelah diperiksa selama 1 jam di kantor Bawaslu, Sri Mulyono mengaku terpaksa membuat video dukungan pada Prabowo Gibran, Capres-Cawapres nomor urut 2 bersama perangkat desanya karena diintimidasi oleh petinggi Asosiasi Kepala Desa atau AKD Indonesia Cabang Ngawi. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai LSM mengungkapkan sejumlah kasus kecurangan pemilu yang ditemukan. Kecurangan tersebut mencakup penyalahgunaan kekuasaan negara pada berbagai level, mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Koalisi Masyarakat Sipil mencatat ada 121 kasus dengan 31 kategori penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara. Jadi kita mengumpulkan, mendokumentasikan 121 kasus penyimpangan aparatur negara di berbagai level, mulai dari presiden sampai kepala desa, terkait dengan kepentingan kampanye dan pemenangan kontestan dalam pemilu. Ada kementerian yang menggunakan sumber daya kementerian untuk mengadakan menyelenggarakan kegiatan, memfasilitasi kegiatan yang dihadiri oleh salah satu kontestan, capres, ya kan? Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengklaim memiliki bukti yang kuat ada aktivitas pencoblosan ilegal untuk salah satu pasangan calon terjadi di Malaysia. TKN menunjukkan sebuah bukti video yang memuat dugaan kegiatan pencoblosan surat suara untuk paslon tertentu dan partai tertentu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD angkat bicara atas dugaan pencoblosan surat suara secara ilegal di Malaysia. Mahfud mengatakan ada operasi untuk mengorbankan pasangan Ganjar Mahfud seolah-olah melakukan kegiatan yang melanggar peraturan. Dugaan kecurangan pemilu juga terjadi di Arab Saudi. Dugaan kecurangan ini muncul setelah beredar video yang menunjukkan adanya surat suara tercoblos ke pasangan calon presiden wakil presiden nomor 2 Prabowo Gibran di Arab Saudi. Komisioner KPU Idam Holik menyatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan PPLN Jeddah untuk meminta informasi lebih lanjut terkait dugaan kecurangan tersebut. Tim Liputan, Metro TV. Baik, itu tadi sejumlah dugaan kecurangan yang telah dirangkum dan kami tadi juga ingin menampilkan sebetulnya ada pernyataan dari Migrant Care, Pak Hasyim, bahwa katanya praktik yang terjadi di Malaysia itu adalah maklar suara, jual beli. Harga satu surat suara itu 25 sampai 50 ringgit. KPU bagaimana Pak menjawab sejumlah dugaan kecurangan ini? Kalau pemungutan suara di Kuala Lumpur ini di luar negeri ya, itu ada 3 metode.
Yang pertama metode POS, yang kedua metode kotak suara keliling atau KSK, kemudian yang ketiga metode TPS. Nah, yang dimaksud Mas Wahyu Susilo, migran care itu yang mana? Saya belum tahu ya. Tapi yang jelas saya kemarin... Yang dimaksud itu yang di kotak-kotak, Pak, yang ada di sejumlah apartemen katanya. Oh, berarti kotak suara keliling ya? Kotak suara keliling. Nah, kalau memang Mas Wahyu punya informasi itu, menurut saya lapor Bawaslu atau Panwas di sana supaya kemudian diselidiki. Karena ketika beliau mengatakan bahwa ada, katakanlah apa istilahnya digunakan, maklar suara. Maklar, jual beli suara. Jual beli suara, ya kalau memang beliau tahu, lapor ke Panwaslu, nama-namanya siapa, lokasinya di mana supaya ditelusuri. Kalau hanya bicara kepada media, tapi kemudian tidak lapor ke Panwaslu kan juga agak repot ya. Tapi ada celah tidak sih Pak untuk melakukan hal itu? Pencoblosan surat suara secara ilegal? Prakteknya 2019 kemarin juga terjadi. Celahnya di mana Pak? Kalau itu kemarin metode pos, surat suara yang dikirim lewat pos, ke alamat tertentu yang kemudian tidak jelas, ada yang mengumpulkan dan kemudian dibawa ke satu tempat dicoblosi sendiri. Tapi kemudian begitu viral video itu bisa dilacak lokasinya ada di mana, dan lokasi itu di Police Line oleh polisi di Raja Malaysia. Oke, jadi pelakunya benar-benar dikenai sanksi ya Pak? Pelakunya nggak ketemu, Mbak. Nggak ketemu bahkan? Cuma ketemu tempat itu dan di Police Line sehingga nggak bisa dihitung. Dan waktu itu kan Bawaslu mengindikasikan karena anaknya duta besar yang nyalek ada di sana, diindikasikan juga terlibat. Nah, sekarang ini yang beredar video yang tadi dikomplain oleh Pak Mahfud, itu juga kurang lebih mirip seperti yang 2019 kemarin. Cuman ini sedang ditelusuri oleh teman-teman Panwaslu Kuala Lumpur, itu lokasinya ada di mana. Karena yang terlihat kan onggokan-onggokan istilahnya surat suara yang di dalam karungnya tulisannya kan pos Malaysia. Jadi kurang lebih kalau ini pos Malaysia modusnya hampir sama dengan seperti yang pemilu 2019. Dan setiap kali ada dugaan kecurangan seperti ini Pak, dari KPU pasti menyerahkan atau ini adalah ranah dari Bawaslu ya? Memang ranah dari Bawaslu, jadi KPU memang tidak bisa berkomentar lebih jauh. Ya gini, kami tidak tinggal diam Mbak, kami juga menelusuri. 2019 yang lalu saya yang ditugaskan untuk menginvestigasi itu, dan ketemu rumahnya dan ketemu tempatnya, tapi sampai sana kan memang sudah Police Line. Jadi kami menyiapkan alat untuk memeriksa apakah surat-suara tersebut produksi KPU atau tidak. Itu yang pertama ya. Termasuk amplop-amplop untuk pengiriman lewat pos, apakah betul produknya teman-teman PPL Kuala Lumpur. Yang sekarang juga begitu, tapi kan yang sekarang ini videonya beredar tapi belum bisa ditemukan. Kami sudah menginstruksikan kepada teman-teman PPLN Kuala Lumpur untuk menghati-hati dan memfilter betul surat suara yang dari pemilih yang sudah dikirim kepada teman-teman PPLN. Untuk kemudian diidentifikasi kalau ini bagian dari yang muncul di video, maka harus ditempatkan di tempat tertentu, kemudian tidak masuk dalam hitungan suara nanti yang dikerjakan. Intinya Pak Hashim ingin mengatakan meskipun itu adalah ranah Bawaslu, tapi sebagai KPU tidak tinggal diam atas hal tersebut. Kegiatan pemungutan suara di TPS di Kuala Lumpur juga kemarin saya juga hadir di sana menyaksikan sendiri antusiasme pemilih. Nanti kita juga akan mendengarkan langsung Pak Hashim, kami sudah terkoneksi, nanti ada salah satu petugas KPPS dari salah satu TPS di Kuala Lumpur Malaysia yang juga akan memberikan pernyataannya dalam live event kick off Indonesia Memilih. Pemirsa, sesaat lagi usai jeda. Baik, pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu petugas TPS di Kuala Lumpur, Malaysia. Ada Dianara Novi. Mbak Dianara, selamat malam. Selamat malam, Mbak Zulfia. Mbak Dianara ini adalah petugas KPPS di TPS 164 Kuala Lumpur, Malaysia ya. Di situ ada berapa jumlah DPT-nya, Mbak Dianara? DPT-nya itu ada banyak banget ya, Mbak. Tapi tidak ada satupun hari itu yang datang ke tempat TPS kami. Jadi memang DPT itu total yang di wilayah Kuala Lumpur itu sekitar 440.000 sekian, tapi memang yang hadir ke lokasi itu memang sedikit sekali. Banyak TPS yang sama sekali nggak datang DPT-nya. Jadi paling banyak memang antara DPK dan juga DPTB.
Kalau di TPS yang Mbak Dianara sendiri 164 ini ada berapa yang datang? 0, Mbak. 0. Kenapa? Itu ditelusuri tidak? Kenapa alasannya? Kami kurang tahu ya Mbak, tapi kalau dari pengamatan kami sekilas, karena memang wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur itu kan luas ya Mbak ya, cakupannya itu dari Kuala Lumpur, kemudian Putrajaya, kemudian Selangor, Perak, Trengganu, dan lain sebagainya sekitaran itu memakan waktu yang cukup panjang. Misalkan dari Trengganu ke Kuala Lumpur aja itu bisa memakan waktu 5-7 jam perjalanan naik bus gitu. Jadi memang upayanya tuh besar sekali gitu Mbak. Jadi ya akhirnya mungkin banyak yang memilih untuk tidak hadir. Oke, berarti kita tidak bisa berbicara masalah yang ada di TPS 164 karena masalahnya hanya satu, tidak ada yang datang. Tapi yang saya dengar Mbak Dianara juga berkomunikasi dengan petugas KPPS lainnya dari sejumlah TPS yang ada di Kuala Lumpur dan katanya ada satu masalah krusial yang ditemukan. Itu apa masalahnya? Iya, jadi kemarin tuh sempat ada Mbak yang datang ke TPS saya sebenarnya. Terus itu suami istri. Nah, suaminya itu bisa nyoblos di TPS saya, tapi istrinya tuh nggak bisa. Karena waktu masuk ke tahap registrasi, jadi sebelum mereka masuk ke dalam hall yang isinya tuh sekumpulan TPS, ada 233 TPS kan total di wilayah KL, itu mereka harus melalui tahapan registrasi dulu. Nah, ketika mereka dicek namanya, si ibu ini, ternyata namanya sudah tercantum sebagai yang sudah mencoblos, gitu. Jadi, beliau tidak bisa mencoblos, karena memang di sistem sudah seperti itu. Ini sebenarnya waktu itu kami kan bingung ya, karena itu bukan di suaminya aja kan yang di TPS kami, istrinya cuma cerita kayak gitu. Jadi kami nggak bisa banyak bantu, karena kami wilayah cakupannya ya di TPS 164 doang gitu kan Mbak. Gitu. Jadi waktu itu kami coba hubungin PPLN untuk meminta bantuan. Ini gimana nih, ibunya masih bisa diperjuangkan nggak untuk memberikan suaranya gitu. Tapi namanya PPLN, peraturan PPLN di luar negeri itu kan kalau WNI yang jumlahnya di negara tersebut itu lebih dari 10.000, itu aturannya PPLN-nya cuma dijatah 7 orang gitu Mbak. Jadi untuk 7 orang di negara-negara lain mungkin Hong Kong atau tidak bisa mencoblos ya? Iya, tapi kalau untuk di Malaysia itu rasionya terlalu jauh. Gitu. Jadi berarti akhirnya tetap tidak bisa mencoblos ya, karena ternyata namanya dalam sistem itu sudah mencoblos. Oke, baik kalau begitu Mbak Dianara Novi, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami, salah satu petugas KPPS yang ada di TPS Malaysia. Pak Hashim, ada 2 masalah di sini. Tidak datang pemilihnya, kemudian kalaupun datang ternyata ketika dicek di sistem namanya sudah tercoblos. Dan ternyata ketika dikontak petugas PPLN-nya juga tidak bisa memberikan solusi. Nah kalau masalah-masalah seperti ini terjadi besok Pak, apa yang harus dilakukan petugas KPPS? Jadi situasinya beda Mbak, pemilu di luar negeri dan di dalam negeri. Pemilu di luar negeri menggunakan 3 metode ya, metode pos, lalu metode kotak suara keliling, dan metode TPS. Ada 1.750.000 pemilih kita di luar negeri, 447.000 itu ada di Kuala Lumpur. Di Malaysia itu ada 6 PPLN, salah satunya PPLN Kuala Lumpur, berarti ini pemilih paling besar. Dan pemungutan suara untuk TPS itu dilakukan paling akhir, hari Ahad kemarin tanggal berapa? 11 Februari 2024. Sebelumnya sudah ada metode pos dan ada metode kotak suara keliling. Jadi kalau tadi Mbak Dianara menyebut pemilihnya banyak sekali, 447.000, itu terbagi untuk 3 metode. Untuk metode TPS yang hari H dikerjakan dari Ahad kemarin tanggal 11 Februari, itu di satu lokasi. Satu lokasi ada 223 TPS, pemilihnya ada 220.000 sekian, dan satu TPS itu mengelola atau melayani 1.000 pemilih. Jadi ada 222 TPS melayani, masing-masing TPS itu 1.000 pemilih, dan ada satu TPS yang melayani 945 pemilih. Jadi kalau kemudian urut-urutannya begini, pemilih hadir itu dimasukkan ke gedung itu WTC, Water Center di Kuala Lumpur secara bergelombang. Kemudian begitu masuk diarahkan ke meja registrasi. Jadi meja registrasi itu setiap meja ada 2 orang petugas, disiapkan komputer atau laptop
untuk memeriksa dulu Baik. yang bersangkutan terdaftar di mana melalui cek DPT online. Kalau terdaftar di DPT kemudian diberikan surat pemberitahuan atau formulir C pemberitahuan dan diarahkan di sana lajur untuk pemilih DPT. Kalau kemudian ternyata pemilih pindahan terdaftarnya di DPTB diarahkan ke lajur yang DPTB. Kalau Oke, dia ternyata Pak Hashim. DPK diarahkan ke sana. Nah untuk DPK itu milihnya 1 jam terakhir. Layanan di luar negeri 10 jam mulai jam 8 pagi sampai jam 18. Untuk DPTB 2 jam sebelum TPS tutup. Oke. Nah, sangat mungkin kalau tadi diceritakan Mbak Dianara, suami istri suaminya bisa milih, istrinya tercatat sudah milih, bisa jadi dia sudah lewat pos atau lewat kotak suara keliling. Tapi memang Baik. semuanya harus jujur ya. Semuanya Para harus pemilih jujur. Itu kata ya. kuncinya Pak Hashim. Betul. Jadi jaminan untuk Jadi kalau supaya misalkan dicek yang penyelenggara satu besok sudah jujur milih, bagaimana, Pak? yang satu belum milih ini bukan kemudian masalah. Ya. Tergantung dia jujur sudah pernah milih atau belum. jadi harus dicek juga kebenaran informasi yang disampaikan pemilih tersebut. Terakhir saja Pak Hashim, Ya. singkat untuk memastikan integritas dan netralitas dari penyelenggara pemilu yang sangat disorot Pak untuk besok itu seperti apa Pak? Singkat. Yang paling penting satu, ada komitmen, ada niat baik untuk mengerjakan pemilu ini secara luber dan jurdil, itu yang paling pertama. Kalau sudah ada niat untuk tidak jurdil, itu yang repot Mbak. Nah kami ingin memastikan bahwa para penyelenggara ada komitmen untuk itu. Bahwa kemudian kalau ada yang menyimpang misalkan, berarti ini kan perilaku pribadi-pribadi ya. Dan dalam situasi yang seperti itu ada mekanisme misalkan, kalau terbukti ada pelanggaran pemungutan suara atau penghitungan suara di satu TPS bisa diulang. Baik. Untuk katakanlah mengulang situasi yang sesungguhnya itu seperti apa, yang tidak dibelak-belokkan tadi. Nah yang kedua, berbagai macam instrumen kita siapkan. Di antaranya tadi itu kita membuka ruang yang sangat terbuka siapapun untuk hadir untuk mengamati, mengawasi atau memantau, mendokumentasikan, baik itu mencatat, memfoto atau memvideokan, supaya apa? Semua ini kita sama-sama mengawal proses pemungutan penghitungan suara di TPS. Yang ketiga juga kita akan mempublikasikan hasil penghitungan suara di TPS, formulir C plano yang besar itu setelah difoto oleh para petugas KPPS kita unggah ke info pemilu dan siapapun bisa mengakses, bahkan bisa di-download gitu. Oke, baik. Jadi kalau kemudian ada penulisan yang kurang tepat atau salah hitung, itu bisa kita koreksi bersama-sama di tingkat berikutnya. Jadi ramai-ramai kita jaga proses pemungutan suara besok ya teman-teman, dan mudah-mudahan niat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hashim Asyari betul-betul ada di semua petugas TPS besok sehingga penyelenggaraan pencoblosan besok bisa berjalan dengan lancar. Mestinya. Semua peserta pemilu, ingat itu ya dicatat. Terima kasih Pak Hashim Asyari sudah hadir bersama kami. Pemirsa, live event Kick Off Indonesia Pemilu masih akan berlangsung lagi usai jeda, tetaplah di Metro TV. Kami adalah Indonesia. Lahir, bertumbuh, dan bercita di negeri Zamrud Khatulistiwa. Tanah harapan. Tempat kami merajut mimpi. Tak ada beda antara kami dengan mereka. Sama-sama berasal dari sini. Melihat, mendengar, dan berjalan di setiap lekuk bumi pertiwi. Kami adalah Indonesia. Generasi yang berikhtiar mengukir kebanggaan. Daya dan talenta kami tak terbatas. Jangan lihat kami secara kasat mata. Tak ada beda antara kami dengan mereka. Asa kami membangun negeri, maju tebar berkah bagi para penghuni. Kami adalah Indonesia.
Semangat dua suara kami berasal dari hati nurani kami. Tulus mengakar demi kontribusi bagi kebaikan negeri. Tak ada beda kami dengan mereka. Luapan energi kami tetap membara. Kami bisa membangun negara lebih jinawi. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Boleh kita beri aplaus sekali lagi untuk rekan Laninka, Alen, Jennifer, dan Mbak Putri. Terima kasih banyak, luar biasa. Tersematkan harapan akan jalannya pemilu serta pemimpin yang akan kita pilih esok hari. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda juga untuk membahas lebih jauh seperti apa perkembangan termasuk evaluasi dan persiapan jelang pencoblosan tanggal 14 Februari esok. Kita akan ke rekan Anggi Hasibuan terlebih dahulu untuk mendengarkan sejumlah informasi seputar pemilu. Silahkan Anggi. Baik, satu persatu tahapan pemilu kita lalui, sekarang tinggal nyoblos aja ini. Dan kami ajak Anda pemirsa untuk mengingat kembali tata cara mencoblos di TPS atau mungkin ini justru pemilu pertama Anda, mungkin saja ya. Kita mulai. Baik, pemirsa, yang pertama cek dulu TPS Anda di mana. Jadi TPS ini singkatan dari tempat pemungutan suara ya. Jadi kalau misalnya Anda lupa atau masih bingung, Anda tinggal buka situs ini, pemirsa, simpel sekali sebenarnya. Cek dptonline.kpu.go.id, kemudian masukkan NIK Anda atau NIK, lalu klik tombol pencarian, nanti akan keluar data seperti misalnya nomor TPS, nama, NIK, NKK, kemudian nanti ada kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan alamat potensial TPS Anda. Dan kalau misalnya Anda tidak terdaftar di sini setelah mengecek atau muncul tulisan data Anda belum terdaftar, nah Anda bisa atau juga harus pastikan dulu menghubungi kantor KPU untuk cek DPT. Kita lanjutkan. Nah kemudian pemirsa, ini adalah surat suara yang nanti akan Anda coblos. Ada 5 yang semuanya harus Anda coblos, banyak ya. Jadi surat suara presiden dan wakil presiden warnanya abu-abu, jadi membedakannya semua nanti pakai warna begitu. Kemudian surat suara untuk DPD atau Dewan Perwakilan Daerah warnanya merah. Kemudian untuk anggota DPR warnanya kuning. Lalu untuk surat suara anggota DPRD provinsi warnanya biru. Dan untuk DPRD kabupaten kota warnanya hijau. Ini yang harus Anda ingat ya, karena surat suaranya banyak. Baiknya Anda sudah tahu siapa yang mau dicoblos untuk yang jadi DPD, DPR atau anggota DPRD. Jadi nggak bingung pas membuka kertas surat suara yang besar begitu ya, dan malah jadinya asal pilih. Apalagi kemarin pas lagi kampanye kan juga jadi semakin bingung karena berbagai wajah ditempel di pinggir jalan atau pohon atau spanduk yang banyak sekali. Oleh karena itu Anda bisa menggunakan situs, ini ada bantuannya pemirsa. Kalau misalnya nggak kenal siapa calon-calonnya, situsnya mudah sekali. Ingat ini ya, good kind, kemudian .id/pemilu atau garis miring pemilu. Jadi ini bisa membantu Anda untuk melihat daftar caleg DPR, DPRD, dan DPD di wilayah pemilihan Anda berada. Jadi mudah ya, jadi bisa diketahui dari partai mana dan siapa saja. Oke, tadi saya sudah perlihatkan pemirsa untuk bentuk surat suaranya, sekarang kita lihat tata caranya. Jadi Anda itu wajib untuk bawa KTP elektronik atau surat keterangan ke TPS dan juga bawa serta formulir model C pemberitahuan. Jadi cek lagi apakah Anda sudah terima C6-nya. Kalau Anda adalah pemilih dalam daftar pemilih tambahan, Anda harus membawa KTP atau surat keterangan dan model A surat pindah pemilih. Kemudian untuk memilih atau juga pemilih dalam daftar pemilih khusus, Anda hanya diminta membawa KTP elektronik saja atau surat keterangan. Di TPS ngapain? Nah, jadi nanti ketika sudah sampai di TPS, alurnya kurang lebih seperti ini pemirsa. Jadi kita coba breakdown supaya nanti Anda tidak kagok masuk ke TPS. Masuk dulu, datang ke TPS-nya tadi sudah dicek ya. Kemudian sesampainya di TPS, Anda isi daftar hadir, kemudian serahkan KTP elektroniknya dan juga surat C6-nya. Kemudian dari sini nanti Anda akan diminta untuk duduk dan menunggu dipanggil. Setelah dipanggil, Anda ambil surat suara, buka surat suaranya, kemudian masuk ke bilik suara.
Nah, tapi dipastikan untuk mengecek kondisi surat suaranya dulu dan pastikan surat suara yang Anda terima sudah ada tanda tangan dari Ketua KPPS. Saat mencoblos, pastikan nyoblosnya juga benar. Kita simak visual berikut ini. Kotak seperti ini ketika melubangi atau juga merusak, apalagi coret-coret, coblos 1 kali pada nomor atau nama atau foto pasangan calon atau tanda gambar partai dalam kotak pada surat suara. Jadi jangan berinisiatif mungkin mau digedein gitu ya lubangnya, jangan, rusak. Nah ini dia tata caranya. Jadi jangan lebih dari kotak tadi ya. Lalu setelah mencoblos, surat suaranya dilipat dan dimasukkan ke kotak suara yang tersedia dan Anda wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta sebagai bukti telah memberikan hak suara pada pemilu. Oke, kita lanjutkan pemirsa. Ini yang juga penting di sini. Kita sama-sama pantau. Jadi Anda datang ke TPS, Anda berikan suara berdasarkan rekam jejak masing-masing paslon. Lalu jaga proses penghitungan di wilayah Anda. Jangan biarkan pihak yang mengobrak-abrik demokrasi ini bisa menang. Kita lawan dari balik TPS, jaga terus sampai penghitungan. Jangan lupa, ambil handphone, keluarkan handphone Anda, rekam, dan laporkan hal-hal yang melanggar dalam pemilu. Atau Anda bisa juga ikuti gerakan 1 juta kamera kawal suara di akun Instagram kami untuk bersama-sama mengawal suara. Untuk sementara saya kembalikan ke rekan-rekan di Grand Studio. Baik Anggi, terima kasih atas informasinya itu dari tahapan dan apa yang harus diperhatikan para pemilih besok jika ingin menggunakan hak pilih Anda di TPS. Dan pemirsa sudah bersama saya di sini untuk mendiskusikan lebih jauh karena dalam hitungan jam sebenarnya Bapak-Bapak kita akan masuk ke pesta demokrasi atau pencoblosan, hari pencoblosan. Sudah bersama saya pemirsa di studio Ketua KPU periode 2017-2022 Mas Arief Budiman. Halo Mas Arief. Halo Mbak Alfi. Selamat malam. Malam. Dan juga ada Ketua Bawaslu periode 2017-2022 Pak Aban. Halo selamat malam. Selamat malam. Dan hadir bersama kita juga Sekretaris Komite Eksekutif Gerakan Jaga Pemilu Mas Luki Jadi. Mas Luki halo selamat malam. Selamat malam Mbak. Mas. Sebenarnya ini kalau Mas Arief dan Pak Aban kayak reuni kita periode sebelumnya. Oke, nanti kita akan diskusi lebih jauh, terutama ketika H-1 mungkin banyak sekali pengalaman dan juga evaluasi dari Bapak semua. Apa yang perlu diperhatikan baik oleh penyelenggara maupun para pemilih. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh, saya akan mengajak Bapak-Bapak dan juga pemirsa untuk bergabung bersama rekan saya. Ada Anwar Fuadi di War Room Lembaga Survei Indonesia, salah satu lembaga yang akan melakukan quick count bekerja sama dengan Metro TV. Anwar Fuadi, silahkan. Apa yang bisa Anda ceritakan termasuk kesiapan dari Lembaga Survei Indonesia untuk quick count esok hari? Ya, Afi, seperti diketahui besok Metro TV mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat akan menghadirkan penghitungan cepat atau quick count yang bekerja sama dengan 8 lembaga survei kredibel yang tentunya juga sudah masuk dalam lembaga survei yang tersertifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Ada 80 di sana, salah satunya di tempat saya berada saat ini yaitu Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Saat ini saya berada di data center LSI di salah satu hotel yang ada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Di sini persiapan sudah dilakukan sejak kemarin. Baik itu mempersiapkan tim yang ada di sini di data center, termasuk juga tim yang nantinya akan melakukan kerja-kerjanya di lapangan di TPS yang menjadi sampel dari LSI. Lalu kemudian seperti apa teknisnya nanti dan persiapannya sejauh ini seperti apa? Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Sarah Santi yang merupakan PJ Quick Count Pilpres 2024 dari Lembaga Survei Indonesia. Selamat malam Bu Santi, kabar baik Bu? Alhamdulillah, selamat malam. Ya. Bu, ini dalam hitungan jam kita akan masuk ke pemilihan umum ya Bu ya, kurang lebih 10 jam. Nah, untuk persiapan dari LSI sebelum nanti akan melakukan quick count dan juga sepertinya besok juga akan ada exit poll begitu ya Bu ya. Nah, ini persiapannya seperti apa? Ya, sebenarnya kami persiapan sudah jauh-jauh hari, tetapi kami berkumpul di sini sebagai data center itu sejak 2 hari, jadi H-2 dan H-1 hari ini. Jumlah quick count untuk TPS sampel kami adalah 2.000 dan exit poll adalah 4.000 responden. Ya. Semuanya sudah disiapkan sedemikian rupa. Lalu kemudian untuk teknisnya besok akan seperti apa ini Bu? Bisa diceritakan? Ya, pada dasarnya H-2 kemarin dan hari ini adalah uji coba. Kami mencoba memverifikasi nomor-nomor enumerator dan relawan kami yang ada di lapangan dan kemudian juga meminta mereka untuk menguji data, memasukkan data yang kemudian kami verifikasi dan juga melalui kendali mutu. Jadi prosesnya seperti itu. Teman-teman di sini data center menelpon para relawan
atau yang kita sebut sebagai enumerator di lapangan, lalu mereka kemudian dipastikan benarkah ada di TPS yang menjadi sampel, lalu mereka diminta untuk menguji memasukkan data yang kita minta, lalu kemudian server bekerja menghitung dan kemudian nanti akan ditampilkan di web display kami pada waktu yang memang telah ditentukan. Ya. Untuk quick count sendiri ini dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat begitu ya Bu. Hasilnya bisa kita ketahui berapa jam kemudian ini Bu? Nah, kalau mengenai hasil adalah sangat tergantung pada data yang masuk. Idealnya kan 100% data masuk atau secara statistik itu sudah data sudah terlihat stabil begitu sih sebenarnya. Nah kalau jamnya mungkin kisarannya karena kan waktu Indonesia Timur lebih dahulu ya, sehingga mungkin kisaran jam 4 sampai jam 5 kami perkirakan data sudah masuk 100%. Oke. Terakhir nih Bu, apa yang kemudian harus diwaspadai sehingga quick count ini bisa berjalan lancar atau apa yang menjadi catatan berdasarkan pengalaman LSI sebelumnya Ibu? Yang paling penting adalah sebenarnya sinyal telepon gitu, karena kan kami sangat mengandalkan itu karena data dikirim melalui sinyal dan aplikasi yang ada di gawai para relawan. Oke, terima kasih Bu Aci atas informasinya dan besok kita akan tunggu seperti apa proses quick count-nya dan tentunya masyarakat bisa mengetahui lebih cepat begitu ya gambarannya akan seperti apa hasil Pilpres 2024 ini. Untuk sementara demikian yang dapat saya laporkan dari Data Center LSI, kembali ke studio Afi. Baik, Anwar Fuadi, terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, kami kembali mengulang bahwa LSI adalah salah satu 7 lembaga survei terpercaya yang bekerja sama dengan Metro TV untuk melakukan quick count atau hitung cepat perolehan suara. Dan tidak hanya itu, kami juga menghadirkan puluhan jurnalis di berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri yang akan melaporkan kondisi terkini mulai dari proses pencoblosan sampai penghitungan suara. Tidak ketinggalan, Metro TV juga bekerja sama dengan organisasi independen masyarakat sipil pemantau pemilu yang akan bersama-sama mengawal proses demokrasi yang jujur, adil dan juga transparan. Baik, saya akan kembali ke narasumber saya, Mas Arief dan Pak Aban. Sebagai sosok yang pernah menjadi ketua KPU dan juga ketua Bawaslu, Mas Arief dan Pak Aban ini melihat bagaimana sih penyelenggaraan pemilu yang saat ini di 2024 dari sisi tantangan, apakah lebih kompleks dibandingkan zaman bapak-bapak menjabat? Pak Aban dulu deh. Ya udah Pak Aban dulu silakan. Gimana Pak Aban? Dari kacamata Bawaslu lah gitu ya. Kalau dari kacamata Bawaslu, bahwa sebetulnya penyelenggaraan pemilu 2024 ini kan mengulang pada pemilu 2019 ya. Karena undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang 7 2017 ya. Dan saya kira keserentakan 5 surat suara ini ya mengulang. Ya. Kalau dulu 2019 itu pertama kali keserentakan 5 surat suara. Dan saya kira sepanjang pemilu Indonesia baru kali inilah pemilu dilaksanakan dengan undang-undang yang lama. Ya. Biasanya begitu pemilu undang-undang baru. Ya. Ketika 2019 model baru, 5 surat suara, undang-undangnya baru. Artinya waktu itu kami dengan Pak Arief dan kawan-kawan tentu menyiapkan, mendesain dengan undang-undang baru itu seperti apa ya. 5 surat suara itu seperti apa kesertaan dan sebagainya. Artinya tantangannya tentu awal-awal. Karena pertama kali belum ada pengalaman sebelumnya gitu ya Pak Aban ya. Ya. Oke. Nah, 2024 saya kira mengulang ya. Keserentakan itu kan saya kira juga tidak hanya di pemilu, keserentakan pilkada pun sudah beberapa kali sejak 2015, 2017, kemudian 2020 yang terakhir itu kan. Nah, artinya sebetulnya tinggal menyempurnakan lah. Jadi kemarin 2019 masih kekurangan apa, ini disempurnakan dan sebagainya. Sisi kapasitas SDM-nya bagaimana, sisi regulasinya juga bagaimana. Tetapi mohon maaf ya, kami melihat sekarang ini malah kelihatannya penyelenggara ini keteteran dalam hal regulasi menyiapkan ya. Dari regulasi justru. Iya, saya melihat itu ya. Satu contoh hari ini ya, besok mau pemungutan suara ya. PKPU rekapitulasi baru keluar ya. Kalau tidak salah tanggalnya 12 atau berapa itu? 12. Uploadnya baru hari ini. Uploadnya baru diterima lah, baru bisa diakses hari ini. Kemudian itu halamannya banyak tadi 1240 itu kan. Tapi sempat nggak itu untuk kemudian disosialisasikan baik ke penyelenggara maupun para saksi peserta pemilu kira-kira? Ini artinya penyelenggara terutama penyelenggara di daerah yang ad hoc itu kan. Mulai rekap di tingkat kecamatan PPK. Padahal tanggal 15 ini
akan ada pelaksanaan rekap di tingkat PPK mulai, kira-kira itu kan. Artinya sekarang tanggal 13, mau nggak mau mereka harus memahami. Dan saya kira tidak hanya penyelenggara aja, peserta pemilu, pemantau juga harus paham dengan soal jadi regulasi. deg-degannya nambah nih karena harus mempelajari, lalu kemudian bekerja lebih keras lagi sesuai dengan untuk memahami itu. Oke, baik. Juga sama-sama harus mengawasi nanti. Baik, Mas Arief, Pak Aban boleh saya potong dulu supaya nanti penjelasannya tidak terputus, termasuk juga ada bedanya nggak sih tantangan ketika kalau zaman Bapak-Bapak ini kan 2 kandidat, nah sekarang ini 3 kandidat gitu. Apakah ada perbedaannya dari sisi dari peserta maupun juga pemilih dan dinamikanya? Kita harus jeda dulu, sesaat lagi pemirsa kami lanjutkan, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Arief, kalau tadi Pak Aban mengatakan salah satu yang keteteran adalah dari sisi regulasi. Mas Arief juga setuju atau bahkan ada tambahan keteteran yang lain? Iya, setuju. Karena biasanya kalau saya mau ngecek, yang paling sederhana ya, apakah penyelenggara pemilu siap menyelenggarakan pemilu atau tidak. Pertama tentu saya cek regulasinya. Kalau perangkat regulasinya sudah siap, berarti siap dikerjakan. Dan dulu ketika kami mau mengakhiri masa jabatan ya, sebetulnya seluruh regulasi draftnya kami siapkan. Ya. Karena kami ingin ketika tahapan dimulai, seluruh regulasi sudah selesai. Nah ini justru ketika tahapan mau berakhir, regulasinya baru selesai. Besok. Gitu ya. Mas Luki bilang, wah ini malam ini ada SKS nih, sistem kebut semalam nih gitu ya. Tadi yang disampaikan Pak Aban itu ditetapkan tanggal 12 dan sekarang tanggal 13 baru kita bisa download, bisa akses gitu ya. Lalu bagaimana kita menginformasikan regulasi ini, karena orang butuh paham untuk itu, apalagi kalau yang direkrut adalah penyelenggara yang baru, belum punya pengalaman. Nah, jadi yang pertama regulasinya, yang kedua SDM-nya. Udah siap nggak semua ini? Jangan sampai ada SDM yang nggak paham apa yang harus dia kerjakan. Yang ketiga anggarannya. Anggarannya itu 3 kali lipat lebih besar daripada pemilu terakhir. Kesejahteraan penyelenggara pemilunya ditingkatkan. Pokoknya biaya apapun, kalau saya melihat, waduh luar biasa deh KPU sekarang. Jor-joran lah ya, harusnya. Gedungnya sekarang kelihatan mewah, walaupun saya nggak pernah lihat di dalamnya gitu ya, karena belum pernah diundang masuk ke sana gitu. Lihat luarnya aja ya. Nah, jadi ada beberapa catatan ya sebetulnya yang harusnya teman-teman bisa kerjakan lebih awal, lebih cepat, lebih baik. Pemilu ini bisa disiapkan lebih baik karena regulasi dasarnya Undang-Undang 7 itu tidak direvisi sama sekali. Ada beberapa revisi karena proses judicial review. Misalnya di Mahkamah Konstitusi seingat saya ada 2 judicial review. Yang pertama tentang dapil, yang kedua tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan itu harusnya juga mereka bisa kerjakan mengejar, putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa dikerjakan dengan baik. Nah, saya tentu berharap ya capaian-capaian yang sudah dikerjakan di 2019 itu capaiannya bisa sama dan tentu akan jauh lebih baik di 2024. Saya sangat berharap itu ya. Mudah-mudahan itu bisa terjadi di tengah banyaknya polemik yang muncul di sela-sela penyelenggaraan tahapan, misalnya soal pendaftaran dan verifikasi partai politik, keterwakilan perempuan. Nah, itu menjadi catatan ya, mudah-mudahan ini tidak mengganggu kinerja penyelenggara pemilu dan pemilunya bisa berjalan lebih baik. Mas Luki, dari gerakan jaga pemilu ya, apakah juga ada catatan lain? Mengingat ini kan rekan-rekan jaga pemilu baru akan bekerja gitu kan, memantau pencoblosan jumlah suara setelah esok hari. Tapi sepanjang proses sampai pencoblosan esok hari, apa yang juga menjadi catatan? Ya, jadi sebenarnya jaga pemilu itu kami sudah melakukan pemantauan sejak masa kampanye. Ya, jadi tahapan kampanye sudah kami cermati, kami pantau. Nah, ada yang menarik dari dibandingkan 2 pemilu lalu, 2014 dan 2019. Positifnya ada, negatifnya juga ada. Kita ingat 2014-2019 perdebatan hoaks, saling serang, saling tuding terkait isu misalkan
agama, ya. Sara ya banyak sekali. Politik identitas, mengenai asing-asing, mengenai PKI komunis itu marak sekali kan. Sekarang hilang, nggak tahu lagi kemana itu isu-isu itu. Benar-benar nggak muncul ya? Nggak muncul, itu ada positifnya. Negatifnya yang sekarang meroket adalah isu netralitas aparat. Ya. Itu yang mendominasi laporan ke jaga pemilu. Nah ini sungguh memprihatinkan. Yang kedua isu profesionalitas, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arief dan Mas Abhan, profesionalitas penyelenggara pemilunya. Ya. Dan yang ketiga tentu saja isu yang atau pelanggaran yang laten seperti politik uang atau vote buying. Cuman kita lihat sekarang bergeser, ya, netralitas ini menjadi top of mind. Isu dominannya. Isu dominan dan ini akan mempengaruhi bagaimana kualitas penyelenggaraan pemilu bisa kita pahami. Yang lain adalah isu legitimasi publik terhadap penyelenggara. Ya, ini kan kita tahu penyelenggara sudah hat-trick ini. Lembaga yang tadinya dipimpin oleh Mas Arief sudah hat-trick mendapatkan sanksi teguran keras etik dari DKPP. Di mana legitimasi moralnya kan? Nah ini yang sungguh-sungguh kita perlu cermati. Ya. Dan makanya ini mungkin tadi saya bergurau dengan Mas Arief dan Mas Abhan. Waktu mas-mas ini berdua ada di KPU dan di Bawaslu, kan inisiatif masyarakat untuk melakukan pengawasan, pemantauan tidak segencar sekarang. Ini berarti ada simptom yang kemudian dikhawatirkan akan melencengkan proses penyelenggaraan pemilu. Oke, narasi kecurangan juga kan sebenarnya muncul setiap pemilu. Tapi apakah Anda merasa bahwa narasi kecurangan cukup menjadi isu yang dominan juga di pemilu kali ini? Iya, karena kecurangannya ini sekarang dilakukan secara terstruktur. Oleh struktural maksud saya ya. Dan ini berbeda dengan pemilu-pemilu lainnya di mana kecurangan dilakukan secara sporadis oleh peserta. Misalkan ada caleg, ada tim sesnya segala macam. Kalau ini kan struktural yang melakukan pelanggaran. Pihak yang harusnya netral. Pihak yang harusnya menjaga wibawa penyelenggaraan pemilu. Oke, baik. Seperti apa juga mungkin cerita atau share-nya akan disampaikan oleh rekan-rekan disabilitas yang sudah kami hadirkan di Metro TV. Ada Laninka, ada Alen, ada Jennifer dan Mbak Putri. Silahkan, Laninka mungkin mau cerita atau mau bertanya kepada narasumber di sini atau mau sharing sesuatu, silahkan Laninka. Halo semuanya, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Sebenarnya saya pengen bertanya terkait pemilu atau petugas-petugas di TPS ya Pak. Menurut dari pengalaman Bapak sebelumnya pasti kan ada permasalahan disabilitas yang di lokasi itu ternyata tidak cukup terbantu ya Bapak. Sekarang menurut dari kacamata Bapak dari pengalaman yang sebelumnya, seberapa siap sih dan paham petugas di lokasi terhadap permasalahan teman-teman disabilitas, mengingat setiap penyandang disabilitas itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kayak mungkin saya memakai kursi roda, kemudian ada kakak-kakak di sebelah saya sebagai teman-teman tuli dan juga teman-teman netra tuh kebutuhannya beda-beda. Menurut Bapak seberapa siap sih pemilu dan petugas-petugas di TPS sekarang ini? Itu pertanyaan dari Laninka. Apakah mungkin Alen atau Jennifer mau menambahkan? Silahkan. Iya, selamat malam Bapak-Bapak. Ya, saya mau bertanya, apakah upaya Bapak untuk mempermudah teman-teman penyandang disabilitas netra dalam membaca kertas suara pada saat pencoblosan? Terima kasih. Oke, baik. Kertas suara ya. Jennifer juga mau. Silahkan, Mbak Putri. Ya. Kalau saya ingin bertanya terkait, kalau besok kan sudah pemilu ya. Saya sebagai disabilitas tuli, bagaimana caranya bisa mengetahui di mana posisi saya tidak bisa mendengar untuk nomor panggilan? Oke. Seperti apa? Seperti itu. Baik. Jadi teman-teman bertanya karena memang tidak mendapatkan informasi. Jadi belum terinformasikan mengenai apa yang tadi ditanyakan. Ya, betul Laninka? Betul-betul, karena ketika biasanya menurut dari pengalaman saya ketika saya ke TPS, bisa aja nih tiba-tiba TPS-nya tuh nggak akses untuk kami semuanya gitu. Bisa tiba-tiba nyebrang genangan air atau selokan-selokan itu dan mesti diangkat
mesti diangkat kan, itu pengalaman saya sih. Dan gak kebayang juga kalau teman-teman netra, petugas-petugas di sana gak tahu gimana cara menuntun teman-teman netra dengan baik, atau teman-teman tuli juga gak bisa tahu nomor urutnya. Sedangkan mungkin banyak banget secara look, mungkin teman-teman tuli kan gak terlihat seperti penyandang disabilitas ya. Jadi main ngomong aja mungkin nomor urut sekian, padahal itu sih yang paling harus dipahami gitu. Jadi mungkin mau merangkum dari pertanyaan teman-teman disabilitas, seberapa siap kali ini petugas-petugas di TPS membantu teman-teman disabilitas ya dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih banyak Laninka, Alen dan juga Jennifer untuk pertanyaannya. Bapak-bapak, kita harus jeda dulu supaya tidak terpotong penjelasannya. Kita harap juga petugas TPS yang menyaksikan acara ini bisa mendapat informasinya supaya bisa membantu rekan-rekan pemilih yang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Kita jeda, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Oke, Mas Arief, Pak Aban dan juga Mas Luki, ini ada mungkin perhatian ya, concern bahkan ya dari rekan-rekan disabilitas bagaimana mereka bisa menggunakan hak pilih mereka juga dengan baik dan nyaman gitu. Mungkin Mas Arief bisa membantu menjawab pertanyaan dari mereka. Pertama, regulasi kita tentang penyelenggaraan pemilu sebetulnya sudah lebih baik ya dan makin lama makin inklusif. Yang pertama, misalnya tentang pendirian TPS, itu ada syarat dan ketentuannya, dia harus akses. Memang dalam kondisi tertentu di beberapa tempat kadang-kadang mengalami kendala itu. Tapi by regulasi kami sudah perintahkan itu. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi beberapa hal yang mungkin terjadi pada saat pemungutan suara. Misalnya untuk yang netra, kami sediakan alat bantu kertas suara braille? Ya, huruf braille. Ya, platform gitu ya. Surat suara berhuruf braille. Tetapi memang kami mengalami kendala kalau seluruh jenis surat suara harus ada huruf braille-nya. Yang bisa dikerjakan kalau nggak salah ya oleh teman-teman sekarang itu untuk pemilu presiden dan pemilu DPD. Itu. Yang kedua, selain dibantu oleh alat, bisa juga dibantu oleh orang. Nah, dibantu oleh orang itu bisa dua, dibantu oleh petugas atau dibantu oleh orang yang ditunjuk oleh pemilih. Nah, tentu dengan syarat-syarat ya, bukan anak-anak yang ditunjuk gitu. Jadi memang betul-betul dia memenuhi syarat untuk bisa membantu teman-teman penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya dengan baik. Nah, bagaimana kalau tadi yang tuli misalnya mengalami kendala tidak mendengar ketika dipanggil nomornya. Nah, KPPS mestinya punya data. Jadi yang kami kerjakan dulu ketika kami memutakhirkan data pemilih, itu juga termasuk data tentang berapa jumlah penyandang disabilitas. Dan jenisnya apa saja. Dan dia berada di TPS mana. Jadi bisa diketahui dan terpetakan ya? Iya. Nah, kalau memang KPPS tidak mendapatkan informasi itu, ya tentu nanti teman-teman bisa menginformasikan ya. Menginformasikan langsung maupun dibantu oleh orang yang ditunjuk tadi. Oke, orang yang ditunjuk itu harus ada hitam dan putihnya, harus disaksikan oleh petugas juga? Ada formulir pernyataan ya yang dibuat oleh pemilih, dia menunjuk siapa. Gitu. Karena orang yang ditunjuk ini nanti harus mampu merahasiakan pilihan pemilih itu. Itu yang penting ya, harus mampu menjaga kerahasiaan paslon mana yang dipilih. Pak Aban mungkin mau menambahkan, silakan. Saya kira bahwa memang fungsi dari penyelenggara tugas utama adalah melayani semua pemilih ya, termasuk yang disabilitas. Satu hal misalnya yang penting adalah bagaimana akses TPS itu bisa mudah diakses oleh disabil. Jadi misalnya soal pintu masuknya, jangan sampai misalnya yang pakai roda nggak bisa masuk. Gitu kan. Nah, saya kira tadi Mas Arief sampaikan sebetulnya bisa diidentifikasi di awal di DPT. DPT sudah diidentifikasi bahwa ini disabil ini dan ini. Sehingga KPU sudah menyiapkan apa kebutuhan yang harus disiapkan ada di TPS itu. Memang standar minimalnya yang ada di dalam kotak suara itu biasanya template braille.
Nah, yang lain mestinya harus disiapkan juga oleh petugas KPPS itu kan. Itu. Oke, baik. Sebelum saya ke Mas Luki nanti minta tanggapan lebih jauh, kita akan ke rekan Zilvia terlebih dahulu untuk membaca apa yang terjadi di dunia maya bersama dengan perwakilan dari Drone Emprit. Silakan Zilvia. Baik, terima kasih Afi dan pemirsa. Kami akan mencoba memberitahu Anda apa sebetulnya perbincangan yang sedang ramai dibahas di media sosial, khususnya di Twitter atau X, bersama dengan senior analis dari Drone Emprit, ada Bang Yan Kurniawan di sini. Bang Yan, selamat malam. Halo Mbak Zil, selamat malam. Bang Yan, langsung saja kita tampilkan data yang Siap. sudah dihimpun oleh Drone Emprit. Ini pertanggal 6 sampai 13 Februari 2024. Jadi isu hangat apa yang paling banyak dibahas jelang pencoblosan? Ya, jadi gini Mbak, di seminggu terakhir ini cerita terkait dengan hot isu yang muncul. Ya. Ya, nah yang menarik adalah dari 6 sampai 13 bulan ini itu kita lihat ya, ini di media online ya. Itu sikap Civitas Akademika. Jadi kalau kita tahu itu terkait dengan petisi Bulak Sumur, terus di UI juga, terus di kampus-kampus yang lain gitu. Itu protes ya terkait dengan jalannya demokrasi saat ini, kurang lebih seperti itu, walaupun berupa gerakan moral. Nah, ini yang mendominasi di berita online ya? Di berita online. Oke, gitu. kalau di media sosial di Twitter boleh ditampilkan Kalau di teman-teman? Twitter kita lihat yang paling tinggi apa? Nih itu Pak. Masih sama? Yang paling tinggi adalah ini Dirty Vote. terkait dengan filmnya Dandi Laksono ya, terkait dengan Dirty Vote gitu. Dan menariknya adalah sampai saat ini masih trending gitu. Nah, kenapa ini bisa muncul adalah banyak publik yang mengiyakan, merasakan gitu bahwa apa yang ada di film tersebut itu kurang lebih itu yang akan terjadi gitu. Dan ini betul-betul harus dijawab sama penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU gitu, untuk menunjukkan bahwa pemilu kali ini adalah betul-betul jurdil begitu. Oke, padahal baru tayang beberapa hari tapi Dirty Vote ini langsung mendominasi percakapan di media sosial Twitter. Oke, kita lihat data berikutnya. Nah, ini apa? Nah, terkait tadi tuh dengan aksi Civitas Akademika gitu yang dilakukan di beberapa kampus oleh para guru besar gitu, di percakapan di Twitter ya, kita lihat bahwa ada 3 klaster yang muncul, yaitu pertama klaster media ya, itu di bawah gitu. Klaster media adalah berisi terkait dengan link-link media yang memberitakan terkait dengan kejadian tersebut dan di-retweet oleh publik begitu. Nah, yang kedua adalah klaster kontra Prabowo gitu. Karena kebetulan memang adalah orang-orang yang punya niat politik untuk menjatuhkan 02 gitu. Ini nuansanya politik. Kalau ini nuansanya adalah selain politik adalah ini nuansa publik yang punya keprihatinan gitu, Mbak. Ya makanya misalkan gini nih, ada Alisa Wahid di sini, kita bisa lihat gitu. Baik. Ini kan 3 klaster yang paling banyak memperbincangkan soal Civitas Akademika. Ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita lihat ada data soal yang Dirty Vote ya, Bang Dirty ya? Vote. Nah, kalau Dirty Vote kita lihat ini satu klaster. Gitu. Artinya apa? Publik memang betul-betul concern dengan film tersebut. Bayangkan, dalam 1 jam pertama itu sudah 37 juta viewer. Gitu. Artinya memang film ini menarik gitu. Dan memang ada 2 sisi yang melihat gitu. Ini untuk bangun kesadaran publik. Yang kedua adalah ini bagian dari propaganda begitu. Nah, kalau dilihat dari klaster ini, klaster di Twitter gitu, ini rata-rata melihat ini bagian dari pencerahan publik begitu. Makanya ini sekali lagi saya bilang adalah butuh betul-betul kesungguhan dari penyelenggara pemilu sekarang gitu untuk melihat atau menangkap aspirasi ini. Gitu. Baik, berarti kalau bisa disimpulkan setidaknya lewat media Twitter ya, apakah berarti warganet itu lebih percaya bahwa penyelenggaraan pemilu tahun ini penuh dengan kecurangan? Dugaannya begitu, Mbak. Begitu. Padahal pemilunya belum. Padahal belum terjadi. Perlu KPU untuk menunjukkan bahwa pemilu kali ini berlangsung dengan jurdil, bebas dan rahasia. Ada kecurigaan yang begitu besar yang tampak dari warganet setidaknya di Twitter. Boleh itu mungkin bisa dibahas lebih lanjut oleh Afi. Terima kasih Bang Yan Kurniawan sudah bergabung. Saya kembalikan lagi ke Afi. Ya sudah saya catat, langsung saya mau tanya lebih jauh. Mas Luki, ini dari Gerakan Jaga Pemilu. Kalau kita lihat tadi ya, rupanya percakapannya agak didominasi cukup tinggi ya, beberapa tagar atau pembahasan mulai dari golput, Civitas Akademika, Dirty Vote yang lagi viral saat ini, termasuk juga soal netralitas. Nah, tadi di akhir diskusi bahkan disampaikan warganet cenderung merasa bahwa melihat akan ada potensi kecurangan yang besar dalam pemilu ini. Apa tanggapan dari Mas Luki? Karena ini juga akan berkaitan dengan tingkat partisipasi dari para pemilih. Betul. Ya, dengan kondisi dan imajinasi para pemilih bahwa ada sesuatu di balik ya proses penyelenggaraan pemilu kali ini,
justru saya berharap itu yang akan memotivasi orang-orang untuk datang ke TPS besok supaya kemudian bisa menetralisir, ya, dalam arti kata upaya-upaya atau inisiatif-inisiatif untuk melakukan kecurangan, pelanggaran itu harus dinetralisir dengan apa? Dengan masyarakat mencoblos memang sesuai dengan hati nuraninya. Ya. Jadi kan ini ada sindiran. Orang diberi bansos itu dikatakan sebagai bantuan supaya mencoblos. Nah ini yang harus di-counter oleh orang-orang untuk mengatakan bahwa saya ingin memilih sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ya. Gitu ya. Jadi ini kan kita berada di dalam bilik suara, ya, maksimal 5 menit, tapi akan berdampak untuk 5 tahun. Jadi betul-betul gunakan hati nurani untuk memilih. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini karena kita memilih untuk masa depan Indonesia ke depan, kurang lebih seperti itu ya. Terakhir ke Mas Luki, kalau kemudian ada pemirsa atau rekan-rekan masyarakat yang ingin berpartisipasi di Jaga Pemilu, bagaimana caranya? Ya, mudah saja, kunjungi situs kami jagapemilu.com, register di situ, mendaftar di situ, dan besok pada saat setelah mencoblos kembali lagi pada saat perhitungan dilakukan, amati, pantau, cermati supaya betul-betul suara Anda terhitung, tidak dimanipulasi, tidak dipindahkan atau tidak dihilangkan. Dan setelah itu foto, foto form C hasil dan kirimkan ke jagapemilu.com. Sangat mudah, sangat simpel. Oke, baik, bisa diakses websitenya di jagapemilu.com. Dari Pak Aban sendiri closing statementnya Pak, karena besok ini mau pencoblosan, bagaimana supaya masuk nih narasi golput, supaya semua, ayo kita menggunakan hak pilih kita tanggal 14 Februari besok. Jadi selain masyarakat pemilih itu datang ke TPS, ya, tentu harus juga mengawasi prosesnya. Jadi gunakan hak pilih, ya, awasi prosesnya, dan awasi proses-proses penghitungan dan sebagainya. Saya kira di kali ini ada hal baru soal penghitungan, ya, dan ini mungkin akan menjadi potensi yang bisa jadi potensi persoalan kalau tidak disiapkan betul oleh KPU. Yaitu soal mekanisme bahwa penggandaan C hasil itu tidak lagi dengan manual, tetapi dengan alat pengganda. Nah, sementara ini saya dapat info dari teman-teman yang hari ini ada di KPPS, alat pengganda itu nggak ada, gitu kan. Alat pengganda itu dalam bayangan saya adalah fotokopi, kira-kira itu kan, atau scanner atau printer. Mudah-mudahan ini tinggal beberapa jam itu. Bisa jadi terkejar kebutuhan KPPS, itu. KPPS ada namanya alat pengganda itu. Sebenarnya kalau ini betul siap, itu akan lebih baik dan akan mempermudah kerja KPPS. Sehingga mungkin waktunya tidak terlalu larut malam, bisa cepat sehingga kelelahan itu nggak akan terjadi. Bisa diantisipasi. Tapi sekali lagi ini harus siap logistik itu soal alat pengganda. Kalau nggak ada akan jadi persoalan. Karena ada kewajiban undang-undang yang mengatakan bahwa KPPS harus memberikan salinan C hasil kepada saksi dan pengawas TPS. Kalau tidak memberikan, ini ada sanksi pidananya itu kan. Sebaiknya udah ikuti saja aturan yang sudah ditetapkan. Itu. Baik. Jadi harus siap untuk C hasil itu. Kalau kemudian Mas Arief, dua narasumber aku ini menekankan pada soal pengawasan, tadi Pak Aban juga soal patuhi peraturan, soal pengganda yang bisa jadi malah menimbulkan polemik. Catatan dari Mas Arief, atau misalnya himbauan lah, lebih jauhnya apa? Ya, menyelenggarakan pemilu yang free and fair itu tidak mudah. Dan kita tidak bisa menggantungkannya saja kepada penyelenggara pemilu. Dibutuhkan peran serta semua pihak, ya, banyak pihak, penyelenggara pemilunya, peserta pemilunya, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk yang paling penting adalah pemilihnya. Ya, ingat besok gunakan hak pilih Anda dengan baik. Jangan hanya gara-gara diberi money politics. Jadi pesan saya, pilihlah pemimpin yang terbaik. Oke, baik. Semoga semua bisa menjalankan hak pilih mereka dengan sebaik-baiknya. Tepuk tangan untuk narasumber aku, Mas Arief, Pak Aban. Mas Uki, terima kasih banyak. Semoga pemilu besok bisa berjalan dengan aman, jujur, dan adil. Baik, kami akan jeda. Kami akan lanjutkan acara ini. Usaha jeda berikut ini, tetaplah di Metro TV. Baik,
Pemirsa, kembali lagi di live event Kick Off Indonesia Memilih. Sekarang kami akan kembali mengajak Anda untuk memantau situasi di tempat pemungutan suara dari calon wakil presiden. Ada dari calon wakil presiden Muhaimin Iskandar dan juga calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan sudah ada rekan Insan Suwardi yang akan melaporkan langsung dari TPS Muhaimin Iskandar. Silakan Insan, bagaimana gambaran terkini proses persiapan di TPS yang akan didatangi oleh Muhaimin Iskandar besok? Ya, Alfi dan juga Zilvi, benar bahwa kami dari TPS 023 Kemang yang berada di Jalan Raya Kemang, tepatnya berada di halaman kantor Paninben, saat ini masih dilakukan persiapan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda sedikit bahwa seperti inilah persiapan dari TPS 023, di mana petugas KPPS masih menyiapkan logistik seperti adanya kotak-kotak bilik suara yang masih dipersiapkan, serta menyiapkan kursi, seperti juga memastikan kebersihan serta akses yang mudah untuk digunakan bagi para masyarakat yang akan menggunakan hak pilih suaranya esok hari di TPS 03, tidak terkecuali calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang rencananya akan datang untuk menggunakan hak suaranya pada esok pukul 8.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan istri dan keluarganya. Tadi perbincangan kami bersama dengan Ketua KPPS TPS 023, Ahmad Sarif, menyampaikan bahwa pihaknya telah siap untuk menjalankan tugasnya untuk melakukan pemungutan suara bersama dengan 7 orang tim, dan rencananya TPS ini akan dibuka pukul 7 waktu Indonesia Barat dan akan ada jeda di pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan di pukul 13 akan digunakan untuk pemilihan bagi DPK, dan pukul 14 waktu Indonesia Barat rencananya akan digunakan untuk waktu penghitungan suara, yang dimana dari TPS 023 ini akan diisi oleh sekitar 225 DPT yang terdaftar, termasuk calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang akan menggunakan hak suaranya esok hari. Dan untuk pengamanan, tadi perbincangan kami bersama dengan Ketua KPPS Ahmad Sarif juga menyebutkan selain adanya pamsung atau pengamanan langsung yang telah disiapkan oleh petugas KPPS sebanyak 2 orang, tadi dari Polsek setempat akan mengirimkan 10 orang personil, dari Polda setempat akan mengirimkan 10 orang personil, dan dari Pas Pampres akan mengirimkan 10 orang personil untuk memastikan keamanan selama jalannya pemilihan ataupun pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Demikian Alfi dan juga Silvi. Baik, Insan Suwardi melaporkan dari kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dan berikutnya kita beralih ke Surakarta, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Arbida Dono Smito di sana yang akan melaporkan dari TPS yang akan didatangi oleh calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka esok hari. Silakan Arbida, seperti apa persiapannya sampai pada malam hari ini? Baik, selamat malam Zilvia, Afi dan juga pemirsa. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka beserta sang istri Selvi Ananda besok tanggal 14 Februari di hari Rabu ini akan mencoblos surat suaranya di TPS 34, di mana TPS 34 sendiri berlokasi di Kampung Tri Toyoso, RT 4 RW 13, Manahan, Surakarta, Jawa Tengah. Untuk persiapan dari TPS 34 sendiri, ini pemirsa ada yang menarik, dapat terlihat dari layar kaca Anda, dari kameramen kami, ada Arif, di mana memperlihatkan bahwa di TPS 34 sendiri ini suasananya warna merah muda, di mana ornamen pun ini juga lengkap dengan balon dan juga tulisan Happy Valentine's Day yang juga berwarna merah muda. Ada pun dengan ornamen bunga-bunga yang ada di sini. Hal ini mengingat di mana di tanggal 14 Februari di hari Rabu besok tidak hanya diperingati sebagai atau tidak hanya ada momen 5 tahun sekali yaitu pemilihan umum 2024, namun juga diperingati sebagai Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine. Dan dapat dikatakan juga bahwa persiapan dari TPS 34 ini bisa dikatakan sudah 90%. Adapun juga penataan tempat dan juga logistik, persiapan logistik lainnya ini nanti akan ditata dan juga dipasang esok pagi. Dapat terlihat di belakang saya yang sudah siap ini adalah hanya bilik suara, di mana untuk kotak suara ini sudah datang tadi sekitar jam 6 sore tadi di TPS 34 dan akan dipasang besok pagi sehingga kini sudah masih tersegel. Begitu. Demikian yang dapat kami sampaikan dari TPS 34, di mana tempat Gibran dan sang istri akan mencoblos surat suara. Kembali ke studio, Afi dan juga Silvia. Baik, Arbida dan Insan, terima kasih teman-teman untuk informasinya. Semoga besok berjalan dengan baik.
Dan berikutnya Sylvia. Iya, senang sekali kita sudah melihat bagaimana persiapan. Tampaknya semuanya sudah siap. Besok kita doakan mudah-mudahan bisa lancar proses pemungutan suaranya. Dan seperti yang dari tadi kita sampaikan, Afi, jangan sampai ada kecurangan. Oleh karena itu kita sangat butuh sekali partisipasi dari masyarakat, partisipasi dari publik semuanya untuk bisa sama-sama mengawal proses pemungutan suara dan juga penghitungan suara besok. Tidak lupa, Metro TV akan terus mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara melalui live event kami selama 72 jam non-stop yang akan dimulai pada pukul 4 dini hari besok. Jadi jangan lupa Anda harus menyaksikan Metro TV karena 3 hari berturut-turut 72 jam non-stop kami akan mengawal proses pemungutan suara dan juga penghitungan suara. Kita sama-sama menjaga agar pemilu ini bisa berjalan jujur, adil, dan transparan. Akhir kata pemirsa, saya Afir Malik. Dan saya Zylvia Iskandar. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai saudara. Ya tak pernah padam. Metro TV